Ejo, what up geng? Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas dua kasus yang tidak terpecahkan sampai saat ini. Video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Jadi saya akan merangkum cerita ini sesingkat mungkin dan sepadat mungkin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bantu di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan subscribe itu gratis. Dimana kasus pertama menceritakan seorang bocah kecil yang malang, dan kedua menceritakan seorang gadis muda yang malang juga. Jadi ini videonya. Alright geng, kisah ini bermula pada tanggal 25 Februari 1957. Seorang mahasiswa yang sedang berjalan di kawasan hutan Fox Chase, Philadelphia, menemukan mayat seorang bocah laki-laki di dalam kardus, yang dimana pada saat itu identitas bocah laki-laki ini tidak diketahui. Sempat panik dan bingung, mahasiswa ini bukannya melaporkannya kepada pihak berwenang, melainkan mahasiswa ini melaporkannya kepada pendeta setempat. Lantaran panik dan juga kaget atas apa yang ditemukan oleh mahasiswa tersebut, pendeta ini mendesak mahasiswa ini agar melaporkan apa yang ditemukannya kepada pihak kepolisian, agar pihak kepolisian dapat mengidentifikasi mayat bocah tersebut. Selang sehari penemuan mayat tersebut, mahasiswa ini pun melaporkannya ke pihak kepolisian dan mengantarkan pihak kepolisian ke lokasi di mana mahasiswa ini menemukan bocah tersebut. Pihak kepolisian pun menyelidiki siapa pembunuh bocah itu, bagaimana bocah itu bisa terbunuh, dan apa motifnya. Di lain sisi, National Center for Missing and Exploited Children, yang disingkat NCMEC, sekilas informasi geng, NCMEC ini adalah Badan Pusat Pelaporan Komprehensif di USA terkait masalah-masalah dengan eksploitasi anak-anak. Jadi, NCMEC ini setelah melihat jenazah korban, bocah kecil itu meyakinkan bahwa anak kecil ini sangat menderita dan sangat kekurangan gizi, terlihat dari fisik anak bocah kecil itu. Pihak kepolisian sempat kesulitan untuk mengidentifikasi kapan meninggalnya korban, lantaran cuaca pada saat itu sangatlah dingin, memperlambat pembusukan jenazah korban. Adapun hasil otopsi, bocah ini diperkirakan berusia 4-6 tahun dan menderita beberapa lecet, memar, pendarahan subdural, serta efusi pleura atau penumpukan cairan di antara jaringan yang melapisi paru-paru dan dada. Sembari menjalankan penyelidikan, pihak kepolisian juga memeriksa beberapa panti asuhan, tempat titipan anak, dokter, serta rumah sakit setempat untuk mencari identitas bocah malang ini. Warga dan kepolisian juga turut serta memasang poster foto bocah ini di koran, toko-toko, dan sekitaran kota tersebut. Namun, seiringnya hari berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti, tak satupun orang mengenal dan mengaku sebagai keluarga bocah tersebut. Tak kunjung temu titik terang terkait identitas, anak ini pun akhirnya dimakamkan dengan nisan tanpa nama dan tanggal penemuan sebagai tanggal kematiannya. Kasus ini pun begitu menarik perhatian publik, di mana masyarakat menjuluki kasus ini sebagai boy in the box atau bocah dalam kardus, dan beberapa masyarakat juga kadang menjulukinya sebagai unknown child, anak Amerika tidak dikenal. Pada tanggal 8 Desember 2022, setelah 65 tahun atas penemuan bocah malang itu, pimpinan Departemen Kepolisian Philadelphia, yaitu Daniel Outlaw, kini menyampaikan bahwa nama bocah malang tersebut yaitu Joseph August Zarelli. Penemuan identitas ini atas kerja keras detektif dan analisis DNA dengan menelusuri silsilah genetik, dan dimana juga diketahui kedua orang tua Joseph ini sudah meninggal dan dikabarkan memiliki kerabat yang masih hidup. Menurut pihak kepolisian Philadelphia, investigasi pembunuhan Joseph ini masih akan tetap terbuka. Polisi berharap seiringnya ditemukan identitas korban, menemukan petunjuk-petunjuk baru mengaitkan benang merah siapa pembunuhnya dan juga apa motif pembunuhan ini yang sangat keji, tega mengambil nyawa bocah malang kecil tersebut. Di kasus kedua ini, saya akan menceritakan seorang ibu rumah tangga yang bernama Betty Bersinger
pada pagi hari pada tanggal 15 Januari 1947 yang sedang mendorong bayinya bernama Annie yang berumur 3 tahun menggunakan strollernya yang hendak berpergian ke toko reparasi sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California, di jalan lingkungan Lime Park yang kala itu masih sepi dan belum berkembang pesat seperti saat ini. Sepanjang Betty berjalan menyusuri trotoar, mata Betty pun tertuju pada sebuah benda yang tak bergerak yang menyerupai mannequin di sebuah lahan kosong. Semakin dekat pun Betty berjalan ke benda itu, Betty pun terkejut setelah tahu benda itu ternyata adalah mayat manusia, yang dimana diketahui mayat manusia itu adalah seorang perempuan yang sangat mengenaskan, dimana bagian pinggang terbelah dua dan bagian wajah pun yang sangat begitu rusak. Tanpa berpikir panjang, Betty pun langsung menggendong bayinya yang bernama Annie dan menarik strollernya menuju ke rumah warga terdekat. Sesampainya Betty di rumah penduduk yang didatanginya, Betty pun sangat gugup dan sangat terlihat panik. Ia berkata, "Itu sangat mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan seseorang melakukan itu pada manusia lain." Betty dan warga itu pun sepakat untuk menghubungi polisi, di mana dalam hitungan menit sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department mendatangi lokasi tersebut. Seketika lokasi itu semakin ramai dan juga di mana wartawan lokal, koran lokal dan media di Amerika Serikat juga mendatangi lokasi penemuan mayat termutilasi tersebut. Polisi dan warga sekitar pun terkejut setelah melihat perempuan ini yang mati sangat mengenaskan, terpotong setengah pinggang dan ususnya telah dibuang, dan juga mulut korban pun dirobek disayat dari kuping kanan hingga kuping kiri yang menyerupai senyuman Joker, yang dimana dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Glasgow Smile. Terlepas dari kondisi mutilasi yang parah ini, ada kejanggalan yang ditemukan oleh polisi di tempat itu, di mana polisi tak menemukan darah sedikit pun dari korban, dan sekitar tempat ditemukannya mayat bersih, tak ada setetes pun darah yang tercecer. Polisi menyimpulkan setelah dibunuhnya korban dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum dibuang, di mana dari hasil otopsi korban sempat mengalami tindakan kekerasan sebelum tewas. Tak hanya itu, ditemukan pun juga bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangan korban. Pembunuhan mutilasi diduga dilakukan 10 jam sebelum mayat korban ditemukan. Diketahui dari hasil otopsi, korban ini bukanlah korban dari pemerkosaan, dikarenakan tak ditemukan sedikit pun jejak sperma di organ intim korban tersebut. Korban dipotong sangat rapi dan sesuai anatomi manusia. Polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Agar mengetahui identitas korban, polisi pun mengambil sidik jari korban. Sidik jari itu langsung dikirimkan ke markas FBI, yang dimana 1 jam setelahnya FBI langsung menemukan identitas korban. Para agen FBI mudah mencari data identitas korban dikarenakan data pribadinya sempat masuk sistem administrasi militer dan kepolisian, yang dimana diketahui wanita itu berusia 22 tahun yang bernama Elizabeth Short. Ia kelahiran Boston, Massachusetts, Amerika Serikat tanggal 29 Juli 1924. Elizabeth ini sempat melamar pekerjaan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan sempat ditangkap polisi Santa Barbara, California pada tanggal 23 September 1943 dikarenakan Elizabeth minum minuman alkohol di bawah umur. Sedangkan Badan The Biology menyebutkan Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, di mana pasangan dari Cleo Short dan Phoebe May Sawyer. Di mana diketahui Elizabeth ini sejak kecil memiliki cita-cita ingin menjadi seorang aktris terkenal. Dia sudah tertarik pada dunia sinema sejak dia kecil. Elizabeth sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Di sanalah wanita paras cantik ini berkenalan dengan sejumlah banyak orang, termasuk juga kru dari aktris Hollywood. Sebenarnya, impian Elizabeth menjadi aktris terkenal pada suatu saat nanti bisa saja terwujud. Namun, semua itu kandas setelah nasib buruk menimpanya. Menurut laporan Los Angeles Times, tercatat ada sekitaran 200 orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhnya. Mereka mulai dari ibu rumah tangga, pendeta, tentara, hingga para penipu. Bahkan saat itu polisi banyak menerima surat kaleng, di mana berisi potongan huruf dari koran yang dirangkai lagi menjadi sebuah kata-kata. Isinya ada yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth. Dari berbagai jenis penyelidikan dan kecurigaan kepolisian,
banyak sudah pria yang sudah ditahan untuk menjalani tes poligraf atau yang kita tahu sebagai jenis tes kebohongan. Tapi tak satu pun orang yang terdakwa di atas pembunuhan Elizabeth. Karena tak cukupnya bukti untuk mendakwa, pihak kepolisian kembali melepaskan mereka. Akhirnya, kasus ini dihentikan hingga bertahun-tahun. Jasad Elizabeth Short pun kini dikuburkan oleh ibunya di pemakaman umum Auckland. Dan ibunya pun mengambil keputusan untuk pindah rumah ke Auckland agar dekat dengan pemakaman anaknya. Hingga kini, 78 tahun sudah berlalu kasus ini, dan pembunuh brutal ini pun masih menjadi misterius. Jadi gimana geng? Dari dua kasus yang tadi, menurut kalian yang mana lebih menarik dan yang mana lebih menyeramkan? Mohon maaf untuk atas kesalahan kata atau kalimat yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau koreksi atau punya berita lebih lengkap dan ingin menambahkannya, bisa langsung di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.